Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Vera Family. Mungkin hari ini saya akan coba mendemonstrasikan mengenai eh, mengumpulkan error-error ke dalam satu dashboard aplikasi. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah ada yang pernah dengar ya apa itu Sentry. Sebagian yang lain mungkin belum tahu atau malah baru dengar sekarang. Nggak apa-apa. Namanya kita juga belajar. Di sini kita bakal belajar bersama-sama untuk mengulik apa sih sebenarnya kegunaan Sentry di dalam pembangunan web aplikasi kita. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada yang baru gabung. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sore. Buat yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi mungkin di sini nanti kawan-kawan bisa baca lebih detail ya mengenai Sentry ini di dalam websitenya sentry.io. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai Sentry menurut versi saya. Jadi Sentry ini menurut saya adalah suatu dashboard yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan error-error yang ada di dalam aplikasi kita. Mulai dari kalau misalnya kita biasa menggunakan PHP, mulai dari PHP notice, error exception, entah itu exception yang kita buat sendiri, kita customize, atau exception default dari database kah, atau dari standar dari framework yang kita gunakan, itu semuanya bisa ketampung di Sentry. Kenapa saya membuat versi video implementasi Sentry ini? Karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana saat kita sudah selesai membuat aplikasi, kemudian kita kan biasanya suka kita tinggal gitu aja ya. Entah ketika ada user yang sedang memakai aplikasi kita menemukan error, kadang jeda sehari atau 2 hari, user baru saat bertemu kita, saat meeting berikutnya baru menyampaikan, oh ada error di halaman ini, saat kita sedang melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Tapi dengan Sentry kita bisa tahu real time, yang gak real time banget sih, ada jeda beberapa menit sampai kita tahu, oh ternyata di aplikasi kita yang lagi digunain sama user atau sama customer ada error di halaman ini, errornya ada di line berapa, penyebab errornya apa, sampai versi browser yang digunakan user itu ketahuan, sampai sedetail itu. Jadi bahkan sebelum user memberitahu kita udah tahu dulu nih, oh ternyata ada error di sini, dan kita bisa cepat perbaiki bugs itu. Gitu. Dalam kasus ini mungkin saya coba akan mengimplementasikan Sentry di dalam CodeIgniter 3 ya. Tadi saya udah ke websitenya CodeIgniter, saya sudah download versi CodeIgniter 3 terbaru, lalu saya sudah implementasi di localhost saya di XMPP. Di sini saya menggunakan server XMPP, servernya Apache. Tapi karena di sini tidak ada hubungan ke database, jadi saya tidak. Ini tampilan default CodeIgniter ya. Bisa dilihat kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan CodeIgniter, ketika baru download, baru di load pertama kali, tampilannya seperti ini. Ini sengaja saya download yang terbaru supaya menunjukkan ke teman-teman bagaimana cara implementasi Sentry. Ternyata mudah. Teman-teman di sini sebenarnya di sini si Sentry ada versi gratisan, ada versi berbayar. Kita bisa lihat di halaman pricingnya aja. Di sini sudah jelas bahwa kalau kita developer, kita bisa $0 per bulan. Dengan fitur gratisnya aja kita sudah bisa ngumpulin, oh banyak gitu yang bisa kita peroleh manfaatnya kalau kita implementasi Sentry ini di dalam web aplikasi. Tapi kalau misalnya kita udah skala gede, misalnya buat project di kantor atau project lain yang emang membutuhkan keterlibatan banyak orang, tim membernya banyak, terus butuh analisis juga errornya kenapa sering terjadi, dan hal lain yang dibutuhkan oleh level manajemen, maka saya sarankan untuk menggunakan yang versi tim atau bisnis, atau mungkin kalau memang sudah besar banget bisa menggunakan versi enterprise, dan harganya ini memang berbeda-beda. Tapi karena saya masih level ya just sekedar mencoba, dan juga bermanfaat juga loh, ternyata versi free-nya itu juga bermanfaat lah buat kita sebagai web developer kan.
Di sini bisa kelihatan error and performance monitoring, release trackingnya juga nanti dikasih lihat. Jadi nanti selama saya menggunakan Sentry, jadi nanti tiap minggu itu bakal ada laporan lah ibaratnya. Seminggu terakhir ini ada error apa aja nih di kita, dirangkum sama dia terus di email ke kita seperti itu. Oke, baik, tidak berlama-lama lagi, mungkin saya akan coba untuk implementasinya ya. Buat yang sudah buka sentry.io bisa sign in dulu. Kalau misalnya belum sign in bisa register dulu. Kurang lebih nanti setelah sign in tampilannya akan seperti ini. Terus misalnya kita membuat project baru, tinggal kita create project. Terus di sini Sentry juga sudah support banyak bahasa pemrograman ya, mulai dari PHP sampai Ruby on Rails juga bisa, bahkan di Java pun bisa. Tapi mungkin saat ini saya akan coba menggunakan PHP. Di sini kita pakai PHP. Kalau misalnya Anda sering pakai Laravel ya, udah tidak asing lagi nih framework yang satu ini, bisa langsung spesifik pilih Laravel. Tapi karena di sini nggak ada pilihan code igniter, maka saya pilih PHP karena base code igniter adalah PHP. Terus di sini saya coba kasih nama SCI3 Sentry. Oke. Timnya juga kebetulan saya sudah buat tadi SCI3 Sentry Team. Oke. Lalu kita create project. Setelah di create seperti ini, di sini jelas ada notes. Kita harus menambahkan Sentry SDK 210 ke dalam file Composer kita. Nah, kebetulan nih di code igniter itu sudah support Composer ya. Kalau teman-teman belum tahu Composer itu apa, mungkin bisa baca-baca dulu di Google. Fungsi Composer itu buat apa sih sebenarnya? Jadi misalnya kita ada web aplikasi, kita kadang kan kita butuh library dari luar aplikasi kita. Misalnya library untuk PDF atau buat Excel atau buat QR code atau barcode, itu kadang kita butuh library dari luar. Nah, kalau kita butuh library itu sebenarnya kalau kita udah ada Composer, kita cukup taruh di file Composernya aja. Kurang lebih file Composernya ada di bagian ini. Nah, file Composer itu ada di sini, composer.json. Kalau kita lihat dalamnya kurang lebih seperti ini. Composer.json itu dalamnya seperti ini. Misal kita butuh library lain, kita tinggal define di sini. Seperti itu. Karena tadi di Sentry membutuhkan SDK, Sentry SDK 210, berarti kita harus define di Composer kita adalah seperti ini. Cara gunainnya gimana? Oh, gampang. Kalau tadi kita download CI dari website resminya langsung, maka tidak akan ada folder vendor sebelumnya. Cuma ada 3 folder ini, application, system, dan user guide. Vendor ini belum kebentuk. Vendor ini kebentuk setelah kita jalankan Composer untuk jalanin yang ada di dalam isi composer.json ini. Kalau belum pernah install Composer, silakan install Composer dulu. Tadi saya sudah melakukan Composer update dulu sebelum memulai video ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita masuk ke dalam halaman folder kita, terus kita Composer update. Maka semua library yang dibutuhkan di composer.json akan diinstal di sini. Bukan hanya library yang dibutuhkan ya, kadang library itu juga membutuhkan library lain. Nah, itu bisa masuk juga langsung di sini. Enaknya pakai Composer seperti itu. Jadi misalnya satu library ini butuh library lain, maka library lain itu akan ikut masuk juga. Kayak gitu. Misal kita udah Composer update selesai, maka otomatis akan terbentuk folder vendor di sini. Vendor itu nanti yang kita buat tadi Sentry. Nah, Sentry keluar di sini foldernya. Sentry yang dibutuhin apa aja. Nah, SDK Sentry tadi membutuhkan file-file ini yang ada di dalam folder vendor. Gimana kita cari tahu supaya web CI kita ini ngeload vendor ini? Jangan lupa tambahin setting. Tambahin settingnya di mana? Di config. Di sana ada Composer auto load ya. Ini kalau secara default itu dia false. Seperti ini. Saat kita pertama kali download. Tapi karena kita sudah punya folder vendor, kita bisa tuliskan seperti ini.
Jadi Composer Outload ini ketika web aplikasi kita berjalan, dia akan otomatis meload semua file yang ada di dalam folder vendor melalui file outload.php. Jadi dalam isi dari outload.php ini adalah memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam tiap-tiap folder ini agar bisa dipakai oleh kita saat kita melakukan web development seperti itu. Oke, kita balik lagi ke Sentry-nya. Nah, setelah kita sudah masukkan SDK Sentry ke dalam web aplikasi kita cukup mengcopy ini ke dalam controller kita. Kita coba masukkan ke dalam welcome.php ya. Karena tadi standar saat kita membuka web code igniter kita ada seperti ini, welcome to code igniter. Maka standar file yang ada di kontrolnya adalah welcome. Dia adanya di dalam file controller, folder controller welcome php. Ini tadi Sentry punya saya sebelumnya. Kita harus dulu, terus kita copy paste di sini. Kita save. Terus kita jalanin ulang, refresh lah. Kita refresh. Ada error nggak? Oh, nggak ada. Kalau tadi kita belum Composer update, maka ketika kita refresh, kita sudah copy paste Sentry initnya, pasti di sini kena error karena dia tidak menemukan fungsi Sentry di dalam web aplikasi kita. Makanya tadi kita harus Composer update, terus kita masukkan di autoload Composer. Oke, sampai sini kita coba buka Sentry kita dulu ya. Kita coba buka Sentry kita. Oke. Oh ya, di sini ada throw new exception. Ini artinya apa sih? Misalkan kita kan kadang ingin membuat exception baru ya, di luar exception default bawaan CI atau bawaan Laravel. Misal kita membuat throw new exception, misalnya exception saya gitu, exception salah alamat misal seperti itu. Maka kita juga bisa mendefine-nya di dalam Sentry ini supaya exceptionnya lebih mudah dibaca lah. Ini sebenarnya error apa sih? Kan biasanya kita kalau define exception baru versi kita seperti itu ya. Untuk memudahkan kita sebenarnya ini errornya apa sih? Seperti itu. Kalau misalnya kita udah sampai sini, kita udah ini copy paste ke aplikasi, kita coba buka project lagi, terus kita, nah di sini udah kebentuk, terus kita buka aja projectnya. Nah di sini belum ada sama sekali nih, belum ada sama sekali error karena emang pas kita load aplikasinya tadi di sini kita refresh pun emang gak ada error. Nanti untuk melihat cara kerjanya kita akan errorin lah ya di controller. Tapi di sini kita bisa create sampel dulu nih. Kayak gimana sih sebenarnya tampilannya kalau misalnya kita dapat error tuh. Oke. Di si Sentry nyiapin contoh error seperti ini. Kita tadi udah buat contoh error, kita back dulu biar kelihatan jelas. Nah, di sini kelihatan kan kawan-kawan bisa lihat di sini ada exception Raven CLI test ini bawaannya si Sentry. Kan kita mau tahu nih kalau kita dapat exception seperti apa sih tampilannya, ya seperti ini. Eventnya terjadi sekali, user yang pakai satu, artinya yang akses error itu adalah baru satu user doang, seperti itu. Coba kita lihat dalamannya. Exception ini sebenarnya terjadinya kurang lebih, ini asalnya dari Sentry, pakainya browsernya Chrome, versi OS yang dipakai adalah Windows. Ini contoh exception yang dibuat dari Sentry-nya ya. Lihat sampai selengkap ini, sampai ke line numbernya, number berapa, headersnya manggilnya dari browser apa, sampai kelihatan semuanya seperti itu sampai bawah. Lumayan lengkap ya, kalau menurut saya sih lumayan lengkap lah. Kita bisa langsung tahu oh ini errornya adanya di line berapa, ada di halaman apa, atau jenis errornya apa. Tapi menurut saya kekurangannya adalah mungkin dari sisi levelnya ya, level tingkatan risknya belum ada di sini. Di sini cuma nampilin ya, errornya apa, terjadinya di mana, kapan, seperti itu. Oke. Oh sorry, ini ada ternyata error level error.
Maksud saya error level itu mungkin bukan seperti ini ya, kayak lebih ke tingkatan mungkin ya. Apakah high, medium atau low kayak gitu. Di Sentry kalau saya pernah pakai sih tidak ada mengindikasikan flag yang mengindikasikan ini levelnya itu rendah, sedang atau tinggi. Jadi kita bisa nanti nih kita mau nyelesain yang mana dulu, kan biasanya kita kan kalau ada bugs itu nyelesain yang tingkat yang paling tinggi dulu, baru ke medium, baru ke rendah, seperti itu. Oke, ini contoh file error yang ada di dalam Sentry-nya. Sekarang coba kita errorin nih. Kita coba errorin di sini. Si code editor buat yang sudah tahu MVC. Jadi code editor menerapkan fungsi MVC. Jadi kalau kita tahu dulu Java OOP banget, sekarang di PHP juga ada OOP-nya versi sekarang. Jadi kita udah nggak spaghetti code lagi. Di sini saya nggak akan bahas apa itu MVC. Saya coba saya berasumsi kawan-kawan di sini udah tahu MVC itu apa sih di PHP, seperti itu. Jadi saya akan coba load data. Ini biasanya view akan kita bisa inputin objek yang isinya data yang mau kita tampilin. Ini harusnya error, soalnya objek data ini belum kita define sebelumnya. Coba ya kita buktikan. Di sini kita refresh. Oke, dapat error. PHP error was encountered. Severity notice undefined variable data. Tidak ditemukan variabel yang namanya data. Gak ditemukan variabel namanya data, tapi kita pakai itu variabel. Ini error. Sebenarnya error seperti ini, default seperti ini harusnya kita ignore ya. Artinya jangan sampai web aplikasi kita menampilkan error seperti ini. Harus kita custom lah. Fungsinya kenapa? Soalnya kalau misalnya kita tampilkan default error, ini benar jelas-jelas ketahuan banget nih. Dan ini nomornya 20, terus nama filenya welcome PHP di dalam folder controller. Ini sebenarnya agak riskan sih buat orang yang attacker ya, yang suka jajal-jajal website seperti itu. Bisa jadi ya bugs lah, ibaratnya ketahuan banget lah ini lubang salahnya ada di sini, di line ini, nama file ini, seperti itu. Ini harus kita custom, dan biasanya sih bakal di custom sama programmernya. Oke. Biasanya sih di Sentry nggak langsung muncul ya, tapi coba kita refresh. Oh, di sini udah muncul nih. Wah, cepat. Di sini ada nih error exception. Benar kan? Undefined variable data, sesuai dengan yang ada di sini. Undefined variable data. Jadi dia ibaratnya ngambil apa bahasanya? Ngambil error yang ada di dalam web aplikasi kita, terus dia taruh di sini sama Sentry. Error exception. Coba kita buka isinya gimana. Oke, di sini kelihatan pakainya browser Firefox, PHP-nya versi berapa, OS-nya apa, notisnya undefined variable data. Nah, dia sampai kasih lihat line barisnya 24 ya, coba kita tengok di codingan 24. Oh iya benar 24, line 24. Jadi benar-benar kelihatan real time ya, errornya di line keberapa dan kenapa error? Karena nggak ditemukan variable data. Oke, di sini kita langsung tahu, oh ternyata ada lagi ada yang pakai aplikasi, ternyata ada error di sini, harus perbaikin gitu. Sebelum ada laporan ke kita udah dapat perbaikan. Selain kita pantau ini dashboard, Sentry sebenarnya juga ngirimin ke email kita. Yang saat kita register itu kan kita dapat email gitu. Kalau kita lihat secara gamblang di sini nih, ini eventnya satu, ini baru terjadi sekali. Coba kita refresh ya, kalau saya nggak salah sih. Ini eventnya akan naik kalau kita seberapa sering terjadi di aplikasi kita. Misalkan ada user banyak akses halaman ini dari mana aja, error ini terjadi berapa kali itu bisa kelihatan di sini. Coba kita refresh. Masih satu nggak ya? Oh masih satu, ya udah biarin aja. Kita coba errorin tempat yang lain ya. Misal di sini kita nambahin this apa ya, model ya. Padahal kita belum buat model sama sekali kan. Misalnya kita buat model welcome, kita refresh. Wah, runtime exception, errornya udah beda nih. Kenapa errornya ini duluan? Karena
yang dibaca dari dulu secara urutan. Yang bikin error ini dulu. Kalau misalnya ini nggak error, dia kesini error, nggak ketemu data. Karena kita load model duluan, dan load model welcome ini nggak ketemu, makanya yang terkadang dia duluan. Class welcome already exists and doesn't extend CI model. Kelihatan kan? Kode segala macam. Oke, selesai. Ini adanya di line 24. Coba kita lihat. Oke, line 24 juga. Terus kita pindah ke sentry-nya lah ya. Wah, di sentry-nya udah muncul nih. Udah muncul runtime exception. Nah, sama nih kayak di class welcome already exists and doesn't extend CI model. Kita buka. Nah, kalau dilihat di sini lebih jelas nih. Pakai browser versi apa? Ya kayak tadi lah ya, PHP versi berapa, Windows versi berapa. Runtime-nya already exists and doesn't extend CI model. Gitu. Line barisnya nomor 24. Kita harus bisa tahu, oh ternyata kita manggil model welcome tapi modelnya belum kita buat sebelumnya. Kita harus buat dulu, berarti kan kita harus resolve secepatnya seperti itu. Eventsnya masih satu, lihat ya kan, oh ini udah berubah nih yang tes tadi, yang variable datanya. Ini tadi saya refresh, benar saya refresh sampai 4 kali, di sini muncul 4 kali event. Jadi enaknya di Sentry memudahkan kita, oh ini errornya kok sering terjadi ya, sampai bahkan saya pernah nemuin di kantor itu sampai 1000 lebih error yang sama terjadi, walaupun itu cuma PHP notice gitu ya kan. Kalau PHP notice biasanya kita mau di declare variable, tapi kadang variable itu kita nggak pakai. Biasanya suka ada tuh warning PHP notice kalau variable ini nggak dipakai gitu. Atau kadang kita manggil objek tapi objek itu belum kita define. Kalau objeknya kosong kadang nggak masalah, tapi kalau misalnya objeknya kita lagi butuhin dan kita harus isi variabel objek itu dengan apa gitu, array kah atau objek lain, itu kalau sampai kita nggak define dulu ya nggak bisa, bakal error kayak tadi yang variabel data tadi kita pakai gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini cukup jelas ya, menurut saya sangat membantu kita buat developer. Error apa yang terjadi dan itu real time. Yang nggak real time banget maksudnya jeda semenit 2 menit lah. Tapi ini selain ditampilin, kalau kita lagi kebetulan kita lagi di depan laptop, lagi buka dashboard Sentry, kita langsung bisa lihat ini real time kejadiannya berapa menit yang lalu. Tapi kalau misalnya kita lagi di jalan atau di mana, lagi meeting, lagi nggak berhubungan sama, lagi nggak buka Sentry dashboard, kita dapat email biasanya ada error di sini, oh ya kita pasti harus segera perbaikin, atau kita hubungin tim kita buat coba dong tolong cek error ini, tolong perbaiki segera gitu. Nah kelebihannya di sini, misalnya kita di project tadi kita punya banyak team member, ini kita bisa assign, karena tadi cuma saya doang ya, namanya cuma nama saya aja di sini yang keluar. Kita bisa invite member lagi buat di dalam project kita. Jadi misalnya error ini karena kita tahu nih yang ngerjain halaman ini si A gitu, ya udah kita assign ini ke A supaya dia perbaikin kayak gitu sih. Baik, mungkin sampai di sini aja penjelasan saya mengenai Sentry dan implementasinya di CodeIgniter 3. Buat kalian yang mau nanya-nanya atau komen, silakan, saya persilakan di kolom komentar. Untuk yang sudah menonton video ini juga saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ya. Buat saya juga, sebenarnya saya udah implementasi lama tapi baru sempat merefresh lah ibaratnya apa yang udah saya lakukan. Mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang sedang membuat web aplikasi seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.